Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan saya Aldo. Bukan Barsilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy-creepy, yang Horor, yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Ketemu lagi dengan kita di episode Something Strange. Nah, jadi di episode Something Strange kali ini kita akan ngebahas tentang sebuah gambar creepyface.jpg, yang mana gambarnya ini ada sosok mengerikannya. Yang sosok di dalam fotonya itu dinamakan The Intruder, an intruder. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu penyusup, dan biasa juga dikenal dengan nama The Albanian. Terserah guys, kalian mau manggil apa? An intruder, The Intruder, Albanian, Ucok, Katnan, apa? Terserah ya guys ya. Karena ya sosok ini tuh misterius guys. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi kamu yang mungkin suka dengan game-game horor atau kalian yang udah subscribe kita lama terus kangen kita ngegame horor kayak dulu lagi di sawah atau konten-konten kita di sawah yang lainnya, boleh banget kalian langsung subscribe channel kita yang kedua, Dinski dan Aldo guys. Linknya kita taruh di deskripsi di bawah. Terus mungkin kalau kalian juga punya TikTok, suka nonton video-video TikTok, kita juga ada TikTok, boleh banget follow @dinskisolar. Linknya juga kita taruh di deskripsi di bawah. Let's go follow sebanyak-banyaknya. Dan terima kasih banget, thank you banget buat kalian yang selalu nontonin video-video kita sampai sekarang. Dan bagi kamu yang baru bergabung, selamat datang di Barsilizon. Oke, lanjut lagi. Jadi seperti yang kita bilang tadi, sosok ini merupakan sosok misterius yang namanya adalah an intruder, The Intruder, atau biasa dipanggil The Albanian. Nah, jadi sosok yang satu ini tuh belum diketahui guys, dia siapa dan belum dikonfirmasi. Nah, tapi konon ada yang bilang kalau sosok ini merupakan sketsa dari seorang pria tersangka atau buronan, yang mana sketsanya ini digambar melalui komputer oleh polisi guys. Dan kalau kita lihat-lihat fotonya itu serem banget sih. Mungkin bagi sebagian orang kalau lihat foto ini akan merasa tertakutkan. Coba kalian lihat wajahnya guys, serem banget kan. Dan kita nggak bisa terlalu mengenali sosok misterius ini karena kan dia pakai hoodie terus ditutupin pakai tudungnya gitu loh guys. Jadi cuman kelihatan mukanya dan itu nggak terlalu jelas banget. Cuman kelihatan mukanya yang putih-putih dengan senyumannya yang creepy, menyeramkan. Kalau menurutmu serem nggak dong? Serem sih. Serem sih. Apalagi kalau kalian lihat tatapannya guys. Tajam gitu ya. Ya, aku ada di dalam rumah kalian. Nah, jadi usutnya usut, awalnya creepy hooded guy ini, pria misterius ini, pertama kali gambarnya itu diunggah di situs 4chan oleh seorang username anonymous guys, pengguna yang nggak dikenal. Balik lagi ke 12 tahun yang lalu, tepatnya di tanggal 11 Juni 2010. Di postingannya itu si orang ini menulis kalau dia ini merasa ada yang aneh dengan gambar yang satu ini guys. Pas dia lihat foto The Intruder ini, dia merasa janggal. Si user ini nulis kayak gini guys. Dia ini merasakan ketakutan tapi levelnya itu beda. Kayak gitu. Kayak ada perasaan gimana gitu. Gimana jelasinnya ya? Intinya serem aja gitu. Pokoknya gambarnya itu serem, cuman seremnya ini beda. Dia merasakan kalau sosok ini selalu kebayang-bayang di pikirannya guys. Dari dalam benaknya itu bilang si sosoknya itu ingin menyakiti dia, mau menyakiti atau menyerangnya gitu loh. Dia mau menyakitimu, dia mau menyerangmu gitu, seolah-olah kayak mau didatengin gitu, sosoknya ini mau datengin dia. Terus di akhir paragraf dia juga bilang I just can't explain it. Dia nggak bisa menjelaskan, dia aja nggak bisa menjelaskan apalagi kita kan. Tapi kan kita nggak ada di posisi orangnya ini, jadi kita nggak tahu apa yang dia rasakan sebenarnya. Soalnya tiap orang itu beda dan ketakutan pas lihat gambar ini itu juga bisa beda-beda. Bener. Nah, dan di bawahnya lagi dia juga menulis kalau menurut sumber resmi sosok ini merupakan gambar rekreasi tersangka kejahatan polisi dari deskripsi saksi atau kesaksian saksi. Jadi ada saksi yang pernah lihat si orangnya ini terus dia bersaksi ke polisi, oh ciri-cirinya tuh gini. Terus tergambarlah seperti itu guys, pakai teknologi komputer. Entahlah ya guys ya. Serem ya? Iya guys, serem. Apalagi matanya kan agak nggak terlalu jelas tuh. Ya, agak ketutup setengah, setengah gitu kan. Setengah bener. Agak lusuh juga ya dari mukanya itu. Mukanya putih gitu ya. Ya hitam putih sih. Misalkan kamu tidur tindian terus kan kalau tindian bisa lihat dong biasanya. Nah, di pintumu tuh ada yang berdiri tapi sosoknya ini. Nah, usutnya usut, sebelum gambarnya itu jadi viral, gambar yang satu ini sempat menyebar secara online di internet sebagai gambar sosok yang menyeramkan. Misalnya pada tanggal 19 April tahun 2011. Nah, ketika itu ada seorang username 4chan yang memposting sebuah gambar yang isinya tuh ada si pria misteriusnya ini guys. Di postingannya itu dia menulis kayak gini. Coba bayangin kalau kalian tiba-tiba bangun di tengah malam, tiba-tiba di layar TV kalian muncul sosok ini. Mungkin di sini maksudnya pas kalian nonton TV, kalian ketiduran guys. Pas bangun-bangun
lilir, tiba-tiba di layar TV kalian muncul sosok ini. Itu gimana? Kan serem tuh. Apalagi kalau kalian nonton TV-nya itu sambil matiin lampu. Mungkin yang lebih seremnya, tadi kalian nggak matiin lampu, tiba-tiba pas kalian terbangun lampunya mati semua, cuman TV-nya doang yang nyala, terus ada ini guys, sosoknya ini. Terus di TV ada sosok itu. Nggak bisa gerak ya. Bangun. Alhamdulillah acaranya masih acara bola. Pas kalian nengok di belakang kalian, ya intinya si username ini nulis kayak gitu guys. Kesereman kalau tiba-tiba sosok ini muncul di TV kalian pas kalian ketiduran terus kebangun lagi. Nah kemudian setelah itu di tahun 2015 gambar sosok pria misterius ini jadi viral setelah diposting oleh user Anonymous dari Albania. Jadi si user Anonymous asal Albania ini ngepostingnya itu di tag yang bertemakan politik guys. Jadi ada orang debat politik, ya tahu-tahu orangnya ini ngeposting gambar creepyface.jpg ini di situ. Debatnya terhenti sejenak karena perhatiannya tertuju pada sosok creepy ini guys. Apa tuh? Nah seketika itu juga di hari yang sama pengguna-pengguna yang lain, user-user yang lain akhirnya menggunakan gambar yang sama guys. Mungkin dijadikan avatar, dijadikan foto profil, direpost untuk menakut-nakuti orang lain. Jatuhnya kayak creepypasta gitu ya. Nah usutnya usut, setelah gambar ini jadi viral, tepatnya di tanggal 16 Desember tahun 2015, ada seorang user Anonymous lagi yang ngepost gambarnya itu di situs 2chan guys, 2chan Rusia. Nah si user ini buat semacam kayak thread gitu. Dan kemudian pada tanggal 18 Desember di tahun yang sama ada seorang user Anonymous yang lain lagi di situs 2chan beda backboard yang memposting sebuah creepypasta tentang The Intruder ini, dan sosoknya ini diberi nama The Albanian karena mungkin tadi diposting sama orang Albania di situs 4chan. Di utasnya itu ada gambar-gambar yang konon katanya diambil dari video statis yang ada backsound anehnya guys. Jadi backsoundnya ini merupakan backsound yang nggak biasa. Mungkin kalau kita dengerin kita akan merasa terganggu gitu ya. Nah di sini kalau kita lihat ada dua gambar pria misterius itu sama gambar kayak gedung gitu ya. Dan di creepypastanya ini juga ada tulisannya kira-kira kayak gini. Perhatian, ini adalah sketsa polisi seorang pria Albania dan anggota organisasi teroris yang dinamakan Daesh, dilarang di Federasi Rusia. Orang tersebut dianggap sebagai anggota divisi Daesh yang baru aja didirikan, yang berusaha menggunakan persona untuk merekrut anggota baru di Rusia. Orang itu terakhir terlihat di Volgograd pada 2 Desember. Penyebaran online dari file video yang menunjukkan gambar statis pria itu, disertai dengan urutan audio yang nggak biasa telah dilaporkan. Nggak diketahui tujuan dari video tersebut. Kalau ada salah-salah, mohon maaf ya guys ya. Nah usutnya usut, setelah creepypasta itu muncul, kemudian ada lagi gambar-gambar editan lain tentang sosok The Intruder ini. Ada gambar lucu, ada gambar creepypasta juga. Dan di sini ada beberapa contoh gambar editan awal dari sosok The Intruder ini. Ya bisa dibilang gambar-gambarnya itu merupakan awal dari segalanya guys. Dan setelah itu muncul lebih banyak lagi gambar-gambar editan dari The Intruder. Jadi orang-orang itu nggak tertakutkan tapi malah bikin dagelan. Gambarnya malah dianggap konyol guys. Nah kemudian setelah populer, setelah terkenal sebagai creepypasta di akhir 2015 sampai awal 2016, banyak user di 4chan, terutama user Rusia, jadi banyak orang-orang yang kemudian mengedit gambarnya The Intruder ini jadi meme via Photoshop. Diutek-utek gambarnya guys, dibikin dagelan yang harusnya jadi creepypasta tapi malah jadi meme. Semakin viral, semakin populer. Akhirnya pada tanggal 4 Agustus tahun 2018 ada sebuah halaman meme Facebook yang terkenal yang namanya adalah Pains of Hell Wellness Clinic. Saking viralnya mereka ini mengubah foto profil mereka jadi gambar The Intruder. Dan ini merupakan sebuah fanpage atau halaman meme yang jumlah pengikutnya itu adalah 228.000. Nah usutnya usut, di tanggal 9 Agustus tahun 2021 The Mandela Catalog Volume 1 ditayangkan secara perdana di YouTube. Nah di episode ini menampilkan sebuah gambar statik dari sosok The Albanian tersebut, dan disitu ada captionnya The Intruder, si penyusup. Kemudian episode ini meraih 1,6 juta viewers dalam 3 bulan. Dan mungkin bagi kamu yang belum tahu Mandela Catalog ini merupakan sebuah channel YouTube yang kontennya itu merupakan seri analog horor yang dibuat oleh Alex Kister. Nah mungkin kalau kalian penasaran, kalian bisa tonton di channelnya Mandela Catalog. Kalian tonton di situ di menit 11.22. Dan di bagian itu merupakan apa ya, keluh kesah seorang bocil, seorang anak kecil yang umurnya itu 4 tahun, yang pas dia ini mau tidur, dia diteror oleh sosok yang misterius. Nggak lain nggak bukan adalah The Intruder itu, si penyusup. Umur 4 tahun nih balita dong. Yeah. Kalau bahasa kita Kiko. The Scary Night, malam yang menyeramkan, oleh Mark
umurnya itu 4 tahun. Si bocil ini bersekolah di Mandela Elementary School. Terus kelasnya itu kelas 4K. Daddy didn't check under my bed last night. Ayah enggak memeriksa kolong tempat tidurku tadi malam. So I went to mommy's room. Jadi aku pergi ke kamar emakku. I was scared. There was scary knocking on the door. Aku takut banget. Ada suara ketukan yang mengerikan di pintu. And the scariest part is walking by the dark room by the stairs. Dan seremnya adalah pas aku turun tangga, di sebelahku itu ada ruangan yang gelap. Oh, ternyata ada gambarannya ya guys ya. Almost at mommy's room. Then I saw the man in the corner. Pas aku mau sampai di kamar ibuku, aku melihat ada orang di pojokan. Oh, ternyata. And then I fell asleep. The end. Kemudian aku tertidur. Selesai. Sangat jelas ya. Ini adalah sosok the intruder itu guys, si penyusupnya itu. Gimana caranya dia masuk? Kan tadi di awal-awal dibilang kalau ini merupakan sosok buronan atau tersangka yang digambar sama polisi pakai teknologi komputer. Tapi kan nggak disebutin pelaku kejahatan atau tersangka apa guys. Dan dari video ini udah bisa dipastikan kalau sosok ini merupakan pelaku penculikan. Nah terus selain itu ada video lain lagi yang judulnya The Mandela Catalog Intruder Alert. Ini merupakan video yang durasinya itu adalah 5:48 detik guys. Nah di awal-awal itu ada sosok foto pria yang kemungkinan sosoknya ini adalah the intrudernya itu, si penyusupnya itu, tapi nggak pakai hoodie, sosok yang aslinya gitu loh. Terus kalau kalian dengerin pas awal-awalnya itu ada suara yang nggak terlalu jelas, dengarnya itu pakai headset kalau bisa. Itu dia bilang gini guys, I'm inside your house, I'm inside your house atau I'm inside your home. Aku ada di dalam rumah kamu. Dan di TV-nya itu tiba-tiba ada gambar sosok prianya itu yang mengawasi gitu guys, cuman diem-diem baik gitu, nggak gerak sama sekali. Kemungkinan si anaknya itu diculik sosoknya itu, the intrudernya ini. Pokoknya cek sendiri aja guys ya, serem banget pokoknya. Sangat creepy. Dan ternyata nggak sampai di situ aja. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2021 ada seorang TikToker yang bernama @lesbian_peter_griffin. Nah dia ini memposting sebuah video TikTok tentang the intruder guys, sosok misterius itu. Videonya ini jadi FYP, jadi trending dan viral, ditonton 167.000 lebih dan mendapatkan 40.000 lebih likes dalam waktu 2 minggu aja guys. Terus kemudian di tanggal 28 Oktober fanpage meme itu tadi, Pains of Hell Wellness Clinic itu tadi, mereka merepost video TikToknya itu guys, meraih 3.700 tanggapan, reactions, dan dibagikan 1.700 orang lebih. Itu cuman waktu seminggu aja. Nah setelah itu jadi viral menyebar ke sosmed yang lainnya, terutama di Twitter guys. Banyak banget pengguna Twitter yang suka sama karakter the intruder ini. Mereka nggak takut tapi malah suka guys. Mungkin pertama kali lihat karakternya ini dipikirnya meme gitu, karena kan viralnya karena meme juga. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 2021 ada sebuah akun Twitter yang bernama @theanything_bot. Ini semacam kayak akun bot gitu guys, akun gimmick yang postingan tweetnya itu auto generate. Nah akun ini mengepost pengumuman kematian the intruder, si penyusup udah meninggal gitu guys katanya. Postingannya ini meraih 700 retweet dan juga 11.700 like dalam waktu seminggu aja. Dan bahkan utasnya ini sampai-sampai direspon sama kreatornya The Mandela Catalog. Kemudian pada tanggal 1 November 2021 ada sebuah akun Twitter yang bernama @wendygun8 memposting sebuah meme boy and girl texting, dan itu meraih 1.700 retweet dan juga 18.700 likes dalam waktu seminggu aja. Dan kemudian setelah itu the intruder ini muncul di sosmed-sosmed yang lainnya guys. Nah itu ya guys ya, sosok the intruder
an intruder atau si penyusup. Sosok yang harusnya creepy tapi akhirnya jadi meme, banyak orang yang malah suka guys, khususnya di luar negeri ya guys ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang tahu tentang The Intruder ini, mungkin ada info-info yang kurang atau kalian mau menambahkan apa gitu. Kalau mungkin kita ada salah-salah, kalian boleh banget tulis aja di bawah guys, benarkan di bawah. Dan mungkin gitu aja ya guys ya perjumpaan kita pada episode kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Dan mungkin kalau kalian ada ide-ide yang menarik lainnya lagi, yang creepy lainnya lagi, boleh banget tulis di bawah guys, atau kirimkan ke DM IG kita @barsilizon. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.